Terus ngelipitnya, cari yang bagian terpanjang. Ya, yang pendek di atas. Yang panjang di samping sini ya. Nanti dilepis seperti ini. Jangan lupa di dusting dulu. Dan ini tergantung kalian sukanya mau ketebalan atau ketipisannya ya. Jadi nanti semakin tebal dia semakin kenyal. Tapi ingat jadinya mie dikit. Terus potongannya juga boleh lebar atau boleh tipis sesuai selera. Tapi untuk kalian saya minta setipis mungkin mie-nya. Ya, Chef. Ya, Chef. Karena kami menilai keterampilan kalian meskipun pemula. Paham? Ini ya. Oke. Oke. Nah, Tipis lihat ini ya. tuh. Chef Jody bikin adonan tipis banget. Kalau nggak rapi, nggak rata, nggak halus, nanti bisa lobang-lobang dan juga akan pecah. Ya. Terus ngelipitnya, cari yang bagian terpanjang. Ya, yang pendek di atas. Yang panjang di samping sini ya. Nanti dilepis seperti ini. Jangan lupa di dusting dulu, biar nggak lengket. Oke. Nah, di sini lepit seperti ini. Ya. Nah, dua lagi. Seperti itu ya. Oke. Lepit lagi. Lagi. Seperti ini ya. Nah, kalian boleh potong seperti ini. Setipis mungkin. Ya. Sekecil mungkin. Wah, mantep banget, Chef. Padahal harus tipis, tapi cepet banget motongnya. Wih. Ya, bisa seperti ini. Nanti kalian. Ya. Hand cut from scratch ya. Ya. Dari nol. Oke, nanti kalian bikin seperti ini. Ya. Jangan, jadi ingat, adonan harus keras dan dikasih dusting dengan sagu biar nggak nempel. Problemnya adalah kalian harus mengeluarkan power yang banyak. Harus kuat. Itu aja. Oke. Ya. Thank you, Chef Brody. Sama-sama. Sudah mendemokan dan juga menunjukkan kepada kontestan MasterChef Indonesia season ke-7 ini. Oke. Thank you. Welcome. Semangat ya. Oke, sukses. Thank you, Chef. Oke, siap. Thank you, Chef. Ya, Thank you, Chef. sama-sama, siap. Ya. Oke, kalian paham dengan cara pembuatnya? Lihat ya. Kenyal, loose. Ukuran sama rata, small. Oke, jelas ya? Ya, Chef. Oke, Faiz, gimana? Kamu kan penjual mie, Yes, Chef. yakin? Yakin, Chef. Sebagai penjual mie ayam, aku pikir tantangan membuat mie itu cukup mudah. Tapi hari ini challenge-nya kita nggak boleh pakai pasta mesin. Dan berarti itu cukup berat buat aku. Oke, kalian boleh ke pantry untuk berbelanja mengambil bahan-bahan yang kalian perlukan. Dan kalian boleh ke utensil room tentunya mengambil alat-alat yang kalian perlukan. Pergunakan waktu berbelanja kalian dengan baik. Kalian boleh bolak-balik ke pantry atau utensil room dan mengambil apapun yang kalian butuhkan. Waktu memasak kalian dan membuat mie from scratch adalah 60 menit. Dimulai dari sekarang. Aduh, ini pertama kalinya aku bikin mie. Terus challenge-nya bikin mie. Aduh, pusing banget. Aku tuh seneng banget makan mie, tapi kenapa sekarang harus bikin mie dari nol? Saya sih belum pernah bikin mie. Biasanya suka beli aja, tapi mudah-mudahan bisa bikin deh. Aku senang sama challenge hari ini, cuma aku pikir bikin mie itu cukup tricky. Belum lama ini aku sempat bikin mie sih. Dan hasilnya sukses. Jadi aku pede banget sih.
itu kita harus memiliki ketenangan, keterampilan, dan kekuatan. Kalau nggak ada ketiga ini, pasti gagal mie-nya. Bikin adonan dari awal terus diiris tipis. Oke lah, aku iso. Tapi tak coba sih. Nggak harus bikin mie doang, aku harus ngolah juga mie-nya. Dan ini galeri MasterChef Indonesia. Dengan waktu 60 menit, aku mesti berpikir keras. Jadi nggak bisa bikin mie ayam yang biasa. Untuk bikin mie seperti itu dengan variasinya 60 menit lebih dari cukup lah. Waktu 60 menit cukup, 30 menit buat bikinan mie-nya, 30 menit lagi aku mau bikin mie penang. Buat aku, 60 menit dari juri sangat kurang, karena aku belum pernah ngolah mie sebelumnya. Hari ini aku bikin mie ayam abang-abang, jadi nanti mie-nya direbus biasa, terus dikasih bumbu dari dari ayamnya itu, terus juga kasih kecap asin, terus nanti mie-nya itu cita rasanya itu lebih ke bumbu kuning, tapi dikasih kecap. Hari ini saya mau bikin mie nyemek gitu pakai kecap, ntar ada ebi juga sama toppingnya ada prawn. Strategi saya di challenge ini yang pastinya saya harus mastiin mie saya itu udah jadi di awal. Setelah itu saya baru ngerjain kondimen yang lain. Saya bikin untuk pelengkap mie-nya, saya pakai dagingnya sirloin, terus dengan potato sweet, tapi lebih ke arah Indonesian kan ada pakai rempah-rempah kayak cengkeh, terus cinnamon dan lain-lain. Mengingat waktu terbatas, jadi saya buat kondimennya dulu, yang penting jadi enak, baru berikutnya saya bikin mie-nya. Sisa waktu kalian tinggal 45 menit. Yes, Chef. Well, I love mie. Ya, saya bisa tidak memakan nasi, tapi saya tidak bisa tidak memakan mie. Yes, benar sekali. sama. Kita tidak menentukan harus mie tradisional, Chinese lah, Mian style. Bebas, atau bebas. bebas. Jadi kalau misalnya mau dibikin seperti pasta pun, creamy, this and that, itu tergantung mereka ya. Yeah. Tetapi kita minta cuman Hand mie-nya lebih tipis. Setipis mungkin supaya kita bisa melihat keterampilan. Benar sekali. Kalau Chef Juna, Chef Renata kira-kira bikin apa? Saya klasik mie ayam. Jamur. Saya nggak mau pusing ya. Yang Jadi pasti di sini, udah klasik aja. di sini kita kan harus bisa smart ya, karena challenge-nya ada dua, memasak dan juga membuat mie-nya. Benar. So we gonna spend 2 focuses ya. Jadi I'm gonna focus on making the mie. Sisanya sesuatu yang udah biasa kita masak. So I just make mie woku ayam. Mie ayam woku. Nice. Simple. Udah pasti bikin minyak ayam, pakai kulit ayam, pakai bawang. Minyaknya crispy. Oh, Chef Farul bikin apa? Oh, kalau saya akan bikin ini. Kalau ada bone marrow, kasih sambal, kasih bone marrow. Mantap.